Halo guys, nah sudah tahu belum kalau funneling itu penting banget dalam marketing? Ya, dalam Facebook Ads juga penting banget ada namanya funneling. Oke, mau tahu selengkapnya? Simak terus video ini ya. Oke. Oke guys, nah di video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya suatu funneling dalam beriklan, dalam marketing, dalam Facebook Ad. Jadi kita mau bahas itu, tapi kita mau lebih berbicara dalam sisi global, tentang global funneling dalam suatu marketing, mungkin dalam suatu sales and marketing. Sebetulnya funneling itu konsepnya gimana? Nah, kita mesti ngerti dulu nih teman-teman. Karena begitu kita ngerti, kita bisa menanam itu di dalam iklan kita yang ada di Facebook Ad kita. Nah, kalau ada yang belum tahu mengenai apa itu suatu funneling, saya cuma bisa ngasih tahu kalau namanya funneling itu dalam suatu beriklan, dalam suatu marketing itu penting sekali. Ya teman-teman ya, penting sekali. Ini nggak bisa ditawar-tawar, tapi penting sekali. Nah, oke, penting sekali ya. Oke, ini teman-teman mesti lihat ini dulu. Nah, teman-teman coba diperhatikan ini adalah konsep dari funneling. Ya, kalau teman-teman lihat bagian atas, awareness, turun ke interest, decision, dan action. Karena bentuknya itu seperti segitiga kebalik. Ya, karena di tahap atas itu kita melihat, eh, kita memberikan awareness ke customer aware, habis aware, semakin terseleksi, makin menuju interest, interest memutuskan dan memutuskan action. Oke, actionnya apa? Ya membeli produk kita salah satunya. Oke, nah kebetulan teman-teman di video kali ini saya kedatangan seorang tamu, narasumber, salah seorang bisa dikatakan teman, partner dan mentor saya juga. Nah, beliau ya saya akan bertatap muka dalam Zoom ya dengan beliau. Nah, beliau ini salah satu orang yang sudah cukup cukup lama terjun dalam dunia sales and marketing. Ya, jadi saya akan bertanya ke beliau. Beliau namanya adalah Bapak Fran. Jadi saya biasa manggilnya Ko Fran. Nah, saya akan bertanya ke beliau tentang funneling ini lebih deep lagi. Oke, teman-teman, simak terus ya. Oke. Iya, iya, iya. Ini kok tadi itu kalau Ko Fran jelasin, aku lanjut yang tadi ya. Maksudnya Hmm. yang Ko Fran jelasin itu sebenarnya funneling sama branding itu berarti nganu ya, koneksi ya, berhubungan ya. Ya, kembali sebetulnya aku kan sebenarnya praktisi. Jadi aku nggak punya satu teori yang seperti apa gitu kan, yang oh branding itu harus begini, marketing itu harus begini, lalu mengkoneksikannya bagaimana gitu kan. Nah aku sih simpel aja sih sebetulnya kalau kita mau bikin branding ya, ini bisa kita koneksikan dengan funneling ini sebetulnya. Ya tadilah kita bicara apa sih yang mau dibikin? Kalau misalnya brandingnya memang uh, sesuatu yang kita mau jual, sebetulnya nggak melulu harus jual sih sebetulnya. Branding itu kan macam-macam ya, image juga, lalu kemudian juga ada juga seperti apa namanya uh, hal yang kita bisa kembangkan sendiri di lain waktu gitu kan. Nah, kalau kita bicara branding sebetulnya kayak misalnya tadi cerita gitu, ya sudah kita awalinya sebetulnya bukan bukan dalam artian langsung menjual gitu kan. Kita bawa dulu awareness-nya orang dulu bahwa awareness-nya orang itu terhadap kita seperti apa sih. Kita mau ditempatkan ataupun kita tuh mau dikenal sebagai apa. Ya tentunya ini eh, banyak lah yang kita bisa bisa kerjakan di sini sebetulnya. Jadi mulai ya kita memberikan informasi, memberikan apa ya, kepedulian, memberikan juga pemikiran-pemikiran baru yang mungkin orang sebetulnya sudah tahu tapi butuh penegasan dari kita. Contoh misalnya kita mau bicara mengenai tadi
kepedulian misalnya. Ya, kita bisa bilang bahwa kita peduli dengan kesehatan Anda lah. Dengan sebuah makanan yang kita buat, itu kita bisa membantu Anda menjaga kesehatan. Ya, let's say lah kita jualan keju lah ya paling gampang gitu kan. Kalau kita kaitkan keju itu dengan kesehatan masyarakat, ya orang akan aware bahwa Anda peduli ya. Atau misalnya Anda mau bilang keju Anda sangkutkan dengan Indonesia negeri, ya bisa juga menyehatkan kehidupan bangsa dan negara misalnya dan sebagainya gitu. Nah, Berarti, tinggal dicari uniknya seperti apa itu kan. oke. Berarti Itu sih. edukasinya dulu gitu kan kok ya? Iya, edukasi aja sih sebetulnya. Eh, aku pernah dulu, ya tentunya bidangku kan sebenarnya gas oksigen. Hmm. Gas oksigen orang selalu berbicara, oh gas oksigen itu buat di rumah sakit ya, ketika orang susah bernafas, kena penyakit akut, atau misalnya kecelakaan sehingga dia terganggu pernafasannya. Nah, sekarang kan makin kemari kan orang juga makin peduli kesehatan. Nah, ini kita bisa lakukan sesuatu sebetulnya, mengedukasi mereka bahwa gas oksigen itu bukan hanya sebagai pertolongan pertama pada orang yang memang butuh pernapasan yang perlu ditolong gitu. Tetapi ya kita bilang ya bisa jadi ini untuk terapi loh, asma gitu. Atau misalnya kita bicara mengenai kepedulian kita sama senior living atau orang-orang yang sudah senior loh. Ya kita bilang jompo gitu kan. Ya, mereka kan butuh udara yang fresh. Apalagi kalau bisa kita hidup di kota besar, khusus Jakarta gitu kan. Namanya udara yang fresh itu ya sangat berharga banget gitu. Nah, itu kan kita bisa mulai edukasi mereka bahwa dengan oksigen ini atau kita bicara dengan sistem uh, apa ya istilahnya sistem untuk chamber oksigen ini memang diperlukan untuk apa namanya ya istilahnya otak butuh oksigen untuk mereka darah juga butuh oksigen gitu dan itu yang memang lama kelamaan kan oh ternyata oksigen nggak dipakai cuma untuk pernafasan doang ya untuk di rumah sakit doang ya gitu tapi kita juga bisa buat terapi buat asma dan sebagainya itu sih. Hmm. Halo? Ya, oh, berarti tadi awalnya kan berarti kan kita edukasi dulu tentang ada misalkan tentang fungsi oksigen tadi terus keju itu fungsinya apa, biskuit fungsinya apa gitu kan ya. Berarti eh, Ya, segi kalau kita ngomong funneling kan berarti kan segitiga kebalik gitu kan kok ya. Berarti di ya, pas awalnya nih kita edukasi dulu, terus nanti baru lama-lama contoh kalau kayak kemarin yang kita ngobrol kan jualan kan biskuit gitu kan ya kok ya. iya betul. Awal-awal berarti maksudnya kita edukasi dulu, habis itu nanti masuknya tuh gimana tuh kok kira-kira? Contoh cara masuknya Ya, gitu. ya kan sebetulnya kan nanti pada waktu orang aware sebetulnya. Ya makanya itu sebenarnya pada awalnya ketika kita mau mengedukasi masyarakat, kita nggak bisa milih gitu. Ah, aku mau milih marketnya ini A, marketnya B, marketnya C gitu. Seolah-olah kita hanya ingin menyasar market tertentu gitu. Tapi kita harus secara secara istilahnya secara gamblangnya lah ya kita menyasar market siapa aja. Toh sebetulnya nanti yang membutuhkan ataupun yang benar-benar mengena buat dirinya sendiri itu pasti akan apa akan sadar pada dirinya sendiri bahwa ini perlu. Contoh, ya sudah kita bicara mengenai biskuit, ya kita apa namanya edukasi saja ke semua orang dari mulai anak kecil, orang tua, ibu rumah tangga, orang kerja yang sibuk, lalu kemudian juga mungkin maaf kata, mungkin buruh di pabrik ataupun ya siapa aja sebetulnya. Ya kita kan paling simpel begini. Untung kita cuma biskuit ya urusannya, yang dimana semua orang bisa makan gitu ya. Ya, Tapi eh, eh, bagi anak kecil kan sebetulnya urusan biskuit ini ya bisa jadi hobi mereka untuk makan biskuit dengan susu misalnya sebagai teman minum susu
Nah, bagi orang kerja yang sibuk, pagi-pagi udah berangkat kantor, mereka lebih mementingkan mengenai waktu, ya mereka juga butuh sesuatu yang cepat. Mereka nggak cuma bikin sesuatu yang misalnya untuk sarapan mereka harus bikin telur dulu, bikin bakmi dulu, atau bikin masak apa dulu dan sebagainya. Mereka hanya pengennya waktu instantly ada di situ. Dan mereka mungkin hanya cukup, saya perlu kopi dan biskuit. That's it. Itu berarti kan istilahnya bagi orang kerja, time equals dengan biskuit. Istilahnya gitu. Bagi ibu rumah tangga, mereka nggak mau repot. Mereka mungkin juga sama, apakah itu ibu rumah tangga ataupun ibu-ibu wanita karir misalnya gitu, ya mereka juga sama, bisa mempersiapkan sesuatu bagi keluarganya hal yang praktis gitu. Nah itu funneling itu, satu demi satu kita sasari semua anak-anak, ibu rumah tangga, bapak-bapak, dan semuanya. Itu berikan kesadaran buat mereka bahwa satu, bahwa sarapan itu penting, ada manfaatnya, ada gunanya, memberikan ketahanan tubuh bagi dia sampai siang. Yang kedua, sarapan itu nggak harus lama, sarapan itu nggak harus repot, karena sarapan itu bisa berarti justru memberikan ketahanan bagi dirinya, sekaligus juga menghemat waktunya. Nah, itu kan bisa jadi seperti itu. Ya, itulah funneling. Nanti lama-kelamaan orang juga akan terseleksi. Orang yang butuh waktu cepat pasti akan beli. Ya kalau dia waktunya masih santai-santai di rumah, masih banyak waktunya, ya mungkin dia nggak perlu amat gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Ada probability kok di situ. Itu sih Ki. Nanti itu kan marketnya berarti otomatis dari edukasi lama-lama ke filter sendiri gitu ya kok ya? Iya, Lama-lama terfilter sendiri. filter sendiri, Terfilter sendiri. terus nanti berarti kita berusaha diep, deep lagi penjelasan. Habis edukasi makin filter, lalu kita masuk penjelasan produk, terus jualan produk gitu kan ya? Benar ya? Ya, betul. Nah, makanya sebetulnya ketika kita memberikan edukasi ataupun kita memberikan penyadaran lah kita bilang ya, awareness gitu kan terhadap sesuatu, ya kita juga tidak boleh istilahnya ya kita pakai hukum rasio gitu. Nggak kebanyakan kita jualan ketimbang kita mengedukasi. Toh kita sifatnya kan berbisnis jangka panjang mencari pelanggan-pelanggan yang setia, yang mengerti sekali arti daripada produk kita. Bukan hanya sekedar oh oke, dijual harga sekian aku mau gitu selesai gitu, tapi kan enggak, kita benar-benar mencari sebuah kesadaran sehingga dari edukasi itu muncullah satu equality yang tadi saya bilang gitu. Oh kalau saya perlu waktu adalah biskuit, ya udah. Atau misalnya saya perlu sarapan adalah biskuit, misalnya begitu. Sampai ke kedalaman seperti itu. Nah itu dia akan masuk ke dalam funneling yang paling dalam sekali. Tapi kalau hanya sekedar, oh ya ada biskuit biasa aja, saya perlu makan ya selesai. Uh, hanya sebagai substitusi daripada makanan sehari-hari yang dia makan, ya dia mungkin funnelingnya hanya sampai mencapai tingkat menengah, nggak sampai kedalaman, nggak sampai dalam sekali. Ya kira-kira itu sih dari edukasi itu kan menjawab eksplorasinya mereka. Nah dari edukasi akan muncul sebuah kebutuhan yang kita bisa create. Lalu kemudian dari edukasi akan muncul sebuah kebutuhan yang dapat mereka pertimbangkan. Nah, akhirnya setelah kita create sebuah kebutuhan, kita memberikan pertimbangan kebutuhan itu, pada akhirnya mereka akan bertindak menuju kebutuhan itu kan. Jadi create, consider, bertindak. Create, consider, action kan. It's 10 o'clock. Pokoknya sampai nanti dia kalau berarti istilah kayak biskuit itu pokoknya sampai nanti dia customer itu merasa kalau pagi ya saya harus makan biskuit ini gitu ya supaya bisa betul seharian begitu ya. Oke. Betul. Bahkan kalau memang sudah sampai ke tahap dia itu benar-benar mengerti ataupun istilahnya gini jadi pelanggan loyal, bahkan sekedar hanya biskuit pun bisa menjadi satu edik kan. Aduh, kalau aku belum makan biskuit nih gitu kan. Jadi bisa seperti itu gitu loh. Benar-benar. Ya, iya. Itu benar-benar satu funneling yang dia itu mengikuti ataupun dia masuk ke dalam funnel yang paling dalam itu sebetulnya. Itu ada keterkaitan emosional. Nah, ini gue banget nih. Gue butuh waktu cepat
gue perlunya biskuit. Gue butuhnya nggak mau repot, gue perlunya biskuit. Jadi kira-kira sampai sebegitunya gitu. Itu. Oke, siap nih. Mm-mm. Um, Oke, ya, oke kok. Kurang lebih iya. gitu aja kok. Siap. Oke. Ujung. Jadi yang pertama kalau kita mau jabarkan secara summary-nya begini. Oke. Yang pertama, manusia itu membutuhkan sebuah eksplorasi. Manusia itu mempunyai naluri untuk mengeksplorasi. Dari eksplorasi, kemudian kita akan jawab dengan sebuah edukasi atau sebuah informasi. Dari informasi tersebut akan muncullah atau kita bisa bicara bahwa kita menciptakan sebuah kebutuhan. Dari eksplorasi tersebut kita menciptakan sebuah kebutuhan, lalu menciptakan sebuah bukan menciptakan bisa memberikan pertimbangan terhadap sebuah kebutuhan. Lalu kemudian dari menciptakan kebutuhan tersebut, lalu mempertimbangkan kebutuhan tersebut, akhirnya mereka bertindak menuju kepada kebutuhan tersebut. Jadi kuncinya kan create, consider, and action. Nah, itulah yang kita harus jeli untuk menyediakan tools untuk menunjang hal tersebut. Tiga-tiganya itu memang harus di-cover semua. Nah, ketika bertindak, mereka perlu daya dorong. Daya dorongnya itu yaitu pertimbangan terhadap sesuatu yang baik. Daya dorongnya apa? Pertimbangan apa yang dipertimbangkan kalau nggak ada sesuatu yang diciptakan dalam otak mereka. Nah, itu kan kembali lagi, sebenarnya cycle kan, sebetulnya. Create, consider, action. Dari action sesuatu, dia akan asalnya kan dari mengconsider sesuatu dan create sesuatu dari kebutuhan yang ada. Nah, kemudian dari eksplorasi, sub-nya kan keluar create, consider, and action. Nah, eksplorasi itu bagaimana kita menciptakan satu awareness bagi mereka. Awareness-nya apa? Yang kedua, alertness. Kalau saya pada tahap alert, istilahnya mereka kalau belum melakukan ini, dia ada sesuatu yang kurang. Nah, itu sebetulnya alert. Nah, ketika awareness sudah dilakukan, alertness sudah muncul, yang perlu kita lakukan adalah kita konsisten untuk melakukan cycle tersebut sih. Itu, Frank. Siap kok. Oke guys, nah tadi itu video singkat tentang pembicaraan kita mengenai funneling. Nah, gimana teman-teman? Nah, intinya teman-teman harus menerapkan funneling ke dalam iklan di Facebook Ads teman-teman. Salah satunya yaitu dengan meretargeting audiens teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa bikin funneling mungkin awal awareness, hanya menginfokan, mengedukasi, lalu lama-lama teman-teman retargeting lagi menuju hal yang lebih deep sampai akhirnya customer itu membeli produk teman-teman. Itu salah satu contoh funneling. Penerapannya bagaimana nanti tergantung dari produk dan iklan teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, nah semoga video ini cukup membantu. Nanti akan saya bahas materi-materi yang lain atau mungkin bisa jadi materi ini lebih dalam di video-video berikutnya. Teman-teman yang suka jangan lupa like, share, komen kalau teman-teman nonton di YouTube dan jangan lupa follow fanpage kita kalau teman-teman nonton di Facebook. Oke, thank you teman-teman. Silahkan komen kalau ada yang mau ditanyakan atau silahkan komen kalau mau ada request video lainnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.